Assalamualaikum guys, berjumpa lagi bersama gua Christian Witama Putra dalam podcast Jiwa Ambiar. Hari ini gua akan melanjutkan topik pembahasan kita kemarin tentang nyaman sebagai teman atau friendzone. Hari ini gue ditemani oleh teman-teman gue yang kita sama-sama berbagi cerita dan akan sharing pengalaman. Langsung aja, ini teman-teman gue. Halo guys, nama gue Nicholas Kurniawan. Halo guys, nama gue Sultan. Kalian juga boleh subscribe YouTube gue di Anslogi Panandianto namanya. Halo guys, nama gue Jual Matthew Parusip. Kalian boleh subscribe ya, nama YouTube gue Jual Parusip. Oke, dari gue bagus sih. Oke. Silakan host DTP. Jadi ini gue mau nanya nih, kalian kan udah dengerin kan podcast gue yang kemarin kan? Udah belum? Sudah ditonton sampai habis. Oke, ternyata sampai habis. Gimana nih pendapat kalian tentang topik gue ini yang kemarin gue bahas? Mulai dari Nicholas dulu berpendapat. Gue berpendapat sangat sedih. Pensiun itu lu benar-benar kejadian kan, bisa nyata itu sesuai dengan yang diri lu sendiri. Kalau misalnya menurut gua ya lu harus berpikir ke depannya lagi, jangan lu ungkit-ungkit lagi yang sebelum lu pernah pensiun gitu. Udah, ada lagi yang udah? Kalau dari Hansel gimana nih, Sal? Hansel? Pendapat dari saya, Iya. karena saya ini teman, bisa dibilang teman curhat DTP ya. Iya. Jadi saya tahu ini kisah nyata sekali, dan ini udah terjadi 4 tahun ya kalau nggak salah ya. Emang 4 tahun ya? Nah, saya hanya mau memberi sedikit advice saja. Jika kalian nih ada yang terjebak dalam friend zone, kalian tuh jangan menyerah, berusaha gitu. Iya, karena tidak ada usaha yang mengkhianati hasil ya, seperti yang gue bilang kemarin. Terus apa nih, Sal? Iya, tiada usaha yang mengkhianati. Tapi kalian juga harus sadar diri. Kalau emang dia udah nggak mau, ya udah jangan dikejar lagi. Itu sedikit advice dari saya. Kalau dari Juan, gimana dari Juan? Juan? Dari gue ini kita sampai aja ya, baru aja. Yoi. Kalau menurut saya sih ya gimana ya, friendzone itu bentuk ini kenapa sesuatu yang perlu, sesuatu yang nggak baik tuh. Terkadang lo harus itu memegang satu kalimat, yaitu
berawal dari teman sampai menjadi pacaran hingga menjadi menikah. Itu harus pegang tuh. Mungkin dia awalnya itu rasa nyaman sebagai teman. Banyak kok orang yang awal itu jadi cuma sebagai teman, tapi di akhir-akhir juga pasti memang udah Tuhan bakal deketin lagi dan bakal bisa maju lebih step ya istilahnya maju lagi. Menurut gue sih gitu aja. Iya kan, karena kita sabar aja intinya ya, berproses. Pasti akan ada pelangi sehabis hujan kan. Asik. Nah, kalian bertiga ini pernah nggak mengalami yang namanya friendzone ini? Dari Niko mungkin pernah mengalami yang seperti ini nggak nih? Kalau gue sih udah Belum ya? Tapi kalau pacaran udah nih? udah Berapa kali? masih dikit. Kan kalau dari pacaran gitu emang gak mulai dari temenan dulu apa tiba-tiba langsung PDKT tiba-tiba jadian gitu? Kan harusnya kan dari temenan dulu. Iya, kalau gue sih ya temenan sampai di Oh. Kalau Hansel gimana Hansel? Pernah mengalami yang seperti ini gak Sal? Kebetulan saya tidak pernah mengalami seperti ini. Tapi bukannya Anda punya teman dekat? Teman deket cowok apa cewek nih? Cewek? Cewek nggak ada. Ada kan? Ada. Nggak pernah merasakan sesuatu gitu sama cewek itu? Nggak pernah merasakan sesuatu yang gimana gitu, nggak pernah. Tapi Anda juga pernah kan dideketin sama seorang cewek tapi Anda justru yang memfriendzonin dia. Anda pernah kan seperti itu? Anda tidak punya perasaan. Oh, itu hanya sebuah kebetulan DTP. Oh. Karena Anda tidak punya perasaan ya, daripada terus-terusan di PHP-in kan ujung-ujungnya juga nggak baik juga kan ya. Juan gimana Juan? Pengalaman Ju? Friendzone. Kan yang paling banyak berpengalaman di sini nih si Juan nih. Gimana Ju? Dari gue sih ya, pengalaman mungkin gini, bukan karena gue sama dianya sendiri tuh pengen udah kita temen aja, karena kita gue juga mau pacaran, karena gue tetap mau dari kalau emang udah dari Tuhan itu lu nggak perlu pakai pacaran juga, Tuhan bakal deketin juga lu udah di altar aja. Jadi ya kalau dari gue pernah, tapi emang gue sendiri yang mau. Terus gue juga pernah pengen itu ya, kita sebagai kakak adik aja sih, jangan lebih. Dari gue sih itu aja ya, saya aja itu gue pernah kakak adean. Kakak adean zone ya. Soalnya juga kan kalau misalnya temenan kan juga kayak kalau misalnya pacaran buat status apa ya, mending kita temenan doang. Ya temenan aja udah bisa nonton bareng, jalan bareng, ngapain harus pacaran, iya nggak? Tapi kalian pernah nggak sih suka sama orang tapi kalian nggak bisa memiliki gitu loh? Dari Nicholas mungkin.
Hansel kayaknya pernah nih, Hansel nih. Pengen apa? Pengen apa nih? Pengen apa? Hansel? Untuk sekarang sih tidak ya. Bukannya Anda pernah menyukai seseorang yang Anda tidak bisa miliki, lalu Anda kayak menyerah di tengah jalan? Saya tidak menyerah DTP. Tetapi seperti advice yang tadi saya bilang, tapi kan cinta kalau dia udah nggak mau ya udah tinggal. Tapi kan bukannya kita harus memperjuangkan kan? Tidak ada usaha yang mengkhianati hasil. Ya nggak salah harus perjuangin, emang nggak salah. Cuman gimana ya? Masih banyak ikan di laut, boy. Jadi kalau misalnya lu tahu dia nggak mau sama lu, ya pindah lah yang lain. Masa mau lu kejar, mau dia nggak mau, gitu. Juan, gimana Ju? Juan. Kalau dari gua Ya. itu sih nggak ini sih mana ya. Yang penting tuh ya nih, gua kasih agak triknya itu kan sama seseorang. Hal yang pertama lakuin karena tapi setelah itu mungkin lu jangan nembak dia dulu, jangan ajak dia ngedate dulu, tapi apa, lu berdoa sama Tuhan. Gimana? Tapi gue sering terus sama cewek ini bukan makin jauh tapi makin dekat. Iya, jadi Gue juga pernah kok ngalamin suka tapi tidak bisa memiliki. Kenapa gue suka bisa memiliki? Karena itu bukan dari Tuhan. Karena bahasa-bahasanya karena dia yang mau gitu. Oh, enggak lah cuy, masalah mau nggak mau kalau emang Tuhan buat dia jadi mau sama gue itu udah muji Ya, Tuhan. iya kan Itu yang udah dari Tuhan. kan awalnya dasarnya Tapi kan gitu, dasarnya dasarnya lu itu harusnya punya dasar lu itu adalah lu punya iman dulu sama Tuhan lu. Punya iman kalau Tuhan itu bakal deketin dia ke lu atau Tuhan malah jauhin dia ke lu. Tapi kalau dia makin jauh ya udah dong, ya udah, bukannya gue bilang lu gak usah berusaha, mungkin itu yang udah bukan jalannya Tuhan. Beda kalau Tuhan minta lu berusaha sama Tuhan emang ngejauhin lu dari dia. Dari gue sih gitu aja. karena di dunia ini semua terjadi tuh apa ya, kayak semua terjadi itu kayak ya semua dari Tuhan gitu loh. Kayak pasti nothing ada yang terjadi, sesuatu tuh terjadi tuh secara kebetulan tuh kayaknya nggak ini gitu loh kan. Kalau misalnya dari Tuhan udah berusaha nih, ada kayak momen yang mendekatkan gitu, sebenarnya bisa kan dilanjut. Kayak deket nih sama orang, Tuhan ngasih banyak momen dalam hidup lu biar lu deket sama dia, terus lu lanjutin bisa dong sebenarnya. Iya kan? Dari gue ya, yang penting jalannya Tuhan itu udah paling bagus, udah ikutin aja. Hansel sama Niko mungkin? Salahnya sih kita mencoba gitu ya.
Hansel gimana Sal? Ya kalau gue sih ya benar kata Niko, kita kalau misalnya udah suka sama orang lain ya minimal berjuang dulu lah. Kalau misalnya dia nggak mau ya udah lu minta sama Tuhan lah atau lu jauhin lah gitu. Iya sih. Atau mungkin juga kita bisa Iya. diri kita gitu, apa berlawanan diri kita apaan ya kan? Berusaha menjadi lebih baik, menjadi lebih dewasa dalam bertindak, ya kan? Oh ya, satu lagi kita harus kayak merubah sikap kita menjadi lebih baik. Iya kan, berusaha kita menjadi orang yang lebih dewasa. Karena cewek itu Betul sekali. suka cowok yang dewasa, memberikan kenyamanan, Betul. selalu memberikan kenyamanan, yang selalu ada, setia, ya kan? Nah, terakhir. Tips and trick dari kalian bertiga apa nih? Tips and trick dari Niko mungkin, tips and trick. Kalau gue ya balik lagi kayak tadi, kalau misalnya kalian tuh kalian harus dulu nyatakan masa ketalian kalian di hadapan jadi jangan takut ngomong. Iya. Hansel, Kalau dari gue ya advice gue sama kayak tadi lah. Pokoknya kalau misalnya lu udah suka sama cewek ya lu kayak coba ngomong sama dia gitu kan. Kalau misalnya nggak diterima ya coba lagi, jangan menyerah, ubah sikap lu. Kalau nggak diterima juga ya udah ganti orang lain gitu. Sama sertain Tuhan selalu gitu dalam hidup lu. Ju. Silakan Juan. Kok gue gitu banget jadi panggilnya ya? Juan, silahkan Juan. Iri juga ya Juan ya. Hah? Apa? Iri juga lu ya. Apa kalau dari gue nih ya, gini, mungkin ada dari kalian tuh kayak gue, apa maksudnya kayak gue nggak berani lu buat ngomong ceweknya sendiri gue suka sama lu, ya jujur aja pasti banyak kayak gue. Kalau tips dari gue gini aja cuy, lu pertama nih kan lu suka sama cewek ini lu harus ya itu bukan sebenarnya menurut gue bukan lu nyatain dulu belum, tapi menurut gue lu deket, lu ajak ngobrol dulu. Kenapa? Di situ tuh lu tuh bisa tukar pikiran, bisa saling tahu dia gimana, terus dia bisa juga tahu lu gimana. Ju, Lu lakukan dulu istilah membuat. Kenapa? bukannya kalau kita menyatakan perasaan ke cewek sebelum waktunya tiba nanti bisa merubah semuanya gitu loh. Kan ada yang kita ngomong ke cewek gue suka sama lo, jadinya jauh, nggak deket lagi karena takut nggak enak kan dalam Nah hubungan. iya, makanya gue bilang udah lu jangan dulu itu dulu, jangan langsung datang aja ngobrol bentar sehari 2 hari langsung lu tembak. Menurut gue emang ada beberapa orang, kalau gue juga ada kok yang bisa, tapi nggak semua orang bisa. Jadi ya menurut gue ya lu pertama aja ngobrol dulu cuy. Kalau Ya kan lu belum kenal gitu kan. iya, lu aja ngobrol dulu kan. Misalnya kalau udah tuh minimal ya sebulan lah 2 minggu lah itu lagi ngobrol deket, istilahnya buat dulu hubungan yang baik, oke? Nah
pada saat lu selalu temenan pasti kan lu jalan terus kan jalan satu jalan kan, bener gak? Bener. Nah di saat lu jalan itu ya, di saat lu di hubungan itu lu doa dulu cuy, lu doa langsung sama Tuhan, Tuhan ini darimu atau bukan. Kalau ini darimu maka pasti dia dekat denganku, tapi jika emang dia bukan darimu, dia punya apa, dia adalah pemberianmu kepada orang lain, bukan kepadaku, maka sedikit jauhkanlah kami, tapi kami tetap berteman, hanya berteman saja. Di situ lu bakal tahu cuy, kalau tiba dia ada sama lu, itu kemungkinan ya, gue nggak bilang enggak, kemungkinan itu mungkin bukan dari Tuhan, karena perbedaan memang bisa menyatukan cuy, tapi kadang-kadang perbedaan itulah dulunya masalah. Jadi gue sih gitu aja. Kalau ada masalah tiba-tiba dia tahu dari orang lain, atau mungkin nggak tahu apa-apa tiba-tiba dia tahu kalau kita suka sama dia karena tidak masalah. Nah itu gitu. Mengatasinya gimana itu kalau ada masalah kayak gitu? Kan jadinya berantem kan? Kalau dari gue dulu boleh nggak? Boleh. Kalau bisa gue langsung jalan nih. Boleh. Dari gue nih ya. Kalau bisa ya kayak gue bilang tadi, maksud gue lu maksud lu tadi ngomong masalah itu gimana bang? Gini. Tiba-tiba dia tahu dari temannya, lu tau gak sih? Itu tuh yang biasa jalan sama lu tuh. Lu suka sama lu ternyata. Dia, lu serius lu? Pasti kan dia buatan, lu jujur nih, lu suka kan sama gue. Nah lu kalau digituin, kalau menurut gue tuh ya, lu ngomong aja, iya gue mau suka sama lu. Tapi kalau misalnya dia ngomong gue suka juga sama lu, ya lu tau lah lanjutnya gimana. Tapi gue bilang, lu ngapain sih suka sama gue cuma lu temen. Gue bilang, oh ya udah kan gini, gue suka sama lu, gue sayang sama lu, tapi kalau bukan dari Tuhan, gue suka dan sayang lu sebagai saudara seiman gue, sebagai saudara setanah air gue, gitu aja sih. Kalau dari gue ya, lu jangan malah jadi buat, lu kenapa nggak suka sama gue jelek gitu, lu jangan kayak gitu boy. Iya, karena bisa ini ya. Jadi istilahnya sans saja. Tapi kalau misalnya nih, gue lanjutin yang tadi dulu nih DTP, Kari. Kalau misalnya nih ya, girl ini emang dari Tuhan, ya, ini kan masih different tuh, itu emang dari Tuhan. Lu ini aja udah, lu langsung gini, ya udah lama ya. Yuk, mau nggak kita jalanin hubungan yang lebih serius lagi? Udah gitu aja. Kalau dari gue mah. Dari Hansel sama Niko gimana? Tadi lu nanya apa ya? Nanya apa tadi lu? Cara mencegah kalau ada yang masalah dalam hubungan pertemanannya gimana? Yang tiba-tiba. Maksudnya kalau dia tahu gitu. Iya. Iya dia tahu gitu. Dari temennya kalau lu suka sama ini cewek gitu atau ini cowok gitu. Penyelesaiannya gimana gitu? Iya. Bagaimana? Dari siapa dulu nih? Dari dulu apa gua? Ansel dulu deh. Kalau menurut gua, kalau misalnya ada yang kayak gitu, ya ini aja, apa namanya? Ya lu ngaku sama dia, beneran jujur sama dia. Kalau lu udah jujur sama dia, kalau dia terima ya syukur, kalau enggak ya udah, jangan dibenci juga orangnya. Kembali lagi tadi, cari lagi yang lain, masih banyak ikan di laut kalau kata pepatah gitu. Nick gimana Nick? Cuy, iya gue rasa nih ya, sama Ansel ya, di dunia ini gak cuma satu cewek diciptain sama Tuhan, berjuta-juta. Dari gue itu aja. Nick? Ya. Kalau menurut gue nih ya, menurut gue sih kalau orang tahu kita udah menyukain dia ya kita lebih
mendekati dia gitu loh. Karena supaya kita tahu nih dia tuh kayak gimana sih orangnya gitu kan, apakah dia baik apa enggak. Kan misalnya kalau di SMA tuh sering dicie-ciein ya kan. Iya. Nah, itu juga tuh. Ya biasa kan. Biasa sih ada kayak perasaan malu gitu kan. Nah kalau misalnya kayak gitu ya kita coba aja dulu kita mendekatkan diri sama dia gitu, kayak jangan berdua sama dia gitu. Itu kalau malu, kalau dianya biasa aja nih, bodo amat gitu. Biasa aja, ya udah santai aja gitu. Tetap aja kita deketin dia. boleh. Kita lihat nih pergerakannya dia kayak gimana. Kalau misalnya nggak mau juga sama kita gitu. Kalau dia nggak mau juga, ya pokoknya nih kita prinsipnya gini. Kita tembak sekali dia nggak mau, boleh lah. 2 kali nggak mau, oke, fine. Kita cari yang lain. Jadi di situ kita udah mengetahui gitu loh, dia tuh nggak mau sama kita. Nah dari situ juga kita harus benar-benar introspeksi diri juga gitu. Balik lagi yang kayak tadi, apa yang salah dari diri kita gitu. Tapi kan bisa aja ya kalau misalnya udah kenal lama tiba-tiba dia berubah pikiran, kan bisa aja kan. Atau kalau udah kenal 5 tahun 10 tahun tiba-tiba berubah pikiran, kan kita nggak ada yang tahu. Dunia ini kan ya namanya jodoh ya nggak kemana, pasti akan ketemu lah. Dunia ini berubah. Ya kalau misalnya jodoh kita ya mungkin ntar kita bakalan pertemukan gitu gimana. Nah gitu kan, kita di tempat kerja atau apa bakalan ketemu lagi kalau itu jodoh kita. Mungkin itu sih. Ada lagi yang mau ditambahin dari kalian bertiga? Kalau dari gue sih cukup. Juan sama Ansel gimana? Ya dari gue cukup. Dari Juan? Dari gue pesan gue cuma satu, libatin Tuhan, udah itu aja gue. Itu tanpa Tuhan itu pasti agak miring, mencong jadi jalan gak jelas. Kalau libatin Tuhan pasti jelas. Karena Tuhan berkata ya, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tiada seorang pun datang pada Bapa kalau tidak melalui aku. Iya kan Juan? Oke, mungkin demikian podcast gue hari ini. Intinya terus berjuang aja, libatin Tuhan, doa semoga teman kamu, kalau kamu mau dia jadi pacarmu, semoga kalau itu jodoh, semoga diberikan oleh Tuhan. Jangan lupa jangan lupa subscribe guys, subscribe akun-akun YouTube kita guys. Iya aja. Mendukung kita, Juan, Nicholas Kurniawan, Christian DCP, podcast ini, di subscribe, di like. Jangan lupa like, comment, subscribe. Komen sebanyak-banyaknya ya guys ya. Iya, komen sebanyak-banyaknya juga. Dan komen. Dan kok nih, habis ini mau buat podcast apa lagi? Langsung komen aja ya guys. Di bawah ya guys. Podcast apa ini namanya? Tadi DDP namanya apa? Podcast Jiwa Ambiar. Jiwa Ambiar. Pokoknya yang mau ambiar-ambiar tengah malam dengerin podcast gue ini. Ya udah guys. Semoga jiwa-jiwa ambiar dapat tertidur lelap malam ini. See you on the next video. Bye bye.